Pertarungan Ranggalawe melawan manusia harimau di babat hutan tarik. Sebelum Majapahit berdiri megah, sebelum kejayaan Raden Wijaya memerintah Nusantara, ada kisah kelam yang hampir terlupakan. Kisah pertempuran sengit antara ksatria Majapahit dan makhluk gaib penjaga rimba. Di dalam hutan tarik yang lebat dan angker, Ranggalawe Panglima setia Raden Wijaya harus menghadapi ancaman yang tak hanya berasal dari manusia, tapi juga dari makhluk mistis yang disebut manusia harimau. Ketika Raden Wijaya memerintahkan babat alas, pasukan Majapahit mulai menebangi pohon-pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun. Namun, sejak hari pertama, teror pun dimulai. Beberapa prajurit ditemukan tewas dengan luka cakaran mengerikan di tubuh mereka. Ada yang hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bau anyir dan bekas cakaran di batang pohon. Bisik-bisik di antara prajurit menyebut satu nama, manusia harimau, para penghuni gaib yang melindungi hutan tarik dari tangan manusia. Malam itu, di bawah rembulan yang pucat, Ranggalawe menghunus kerisnya. Ia tahu hutan ini tak bisa ditaklukkan hanya dengan senjata biasa. Ia melangkah ke jantung kegelapan, menyusuri jejak darah yang membawanya ke sebuah gua di tengah hutan. Di dalamnya, mata-mata kuning menyala menatapnya. Lalu terdengar suara geraman dalam bahasa manusia. Siapa yang berani mengusik wilayah kami? Tiba-tiba suara keluar dari dalam gua. Ranggalawe pun dengan tenang menjawab, "Perkenalkan, namuku adalah Ranggalawe, utusan Raden Wijaya untuk membabat hutan ini dijadikan pemukiman manusia. Jangan ganggu prajuritku, timpahkan tanggung jawab ini padaku, karena aku yang memerintahkannya." Manusia harimau pun menjawab, "Jum'awah, hai kau Ranggalawe, hadapilah aku penjaga hutan tarik ini. Kau akan tahu bagaimana kemarahanku." Suasana hening pun tiba-tiba menjadi badai. Daun-daun berterbangan, suara petir menyambar-nyambar. Para prajurit kaget dengan suara tersebut dan melacak sumbernya. Dari kejauhan, para prajurit menyaksikan Ranggalawe sedang komat kamit membaca mantra sambil duduk bersila. Dari bayangan gua, muncullah sosok tinggi besar. Tubuhnya berotot, namun bulu halus menutupi kulitnya. Taringnya tajam, matanya bersinar seperti harimau kelaparan. Dialah pemimpin suku manusia harimau, pelindung terakhir hutan tarik yang tak rela tanah leluhurnya dirampas. "Hai Ranggalawe, kamu sudah lancang mengusik tempat tinggalku. Namun, ketahuilah suatu hari nanti apa yang kamu bangun ini akan hancur karena sifat manusia yang rakus dan berebut kekuasaan. Tidak hanya itu, kematianmu pun akan tragis akibat kekuasaan yang kamu belah mati-matian." Jantung Ranggalawe pun seakan berhenti berdetak atas sumpah serapah manusia harimau penunggu hutan tarik. Namun tekad dan kesetiaan Ranggalawe kepada Raden Wijaya tidak pernah luntur. Ranggalawe pun berdiri dengan tegak dan berkata, "Wahai penunggu hutan tarik, hadapilah aku. Aku siap dengan kematianku untuk membela apa yang aku yakini." Pertarungan pun pecah. Dengan kecepatan yang tak manusiawi, manusia harimau menyerang, mencakar udara dengan kekuatan mematikan. Namun, Ranggalawe bukanlah perwira biasa. Ia menghindar dengan gesit, lalu menghantamkan keris Ranggalawe ke tanah. Cahaya biru berpendar membentuk lingkaran perlindungan yang mengusir kekuatan gaib di sekitar mereka. Tiba-tiba kabut tebal datang, angin badai mengamuk, suara halilintar menyambar-nyambar. Namun, manusia harimau bukan hanya makhluk buas, ia juga seorang petarung sakti. Ia mengerahkan ajian leluhur, membuat tubuhnya menghilang di antara bayangan. Ranggalawe memejamkan mata, merasakan energi mistis di sekelilingnya. Ia tahu hanya satu cara untuk mengakhiri ini, menggunakan keris pusaka yang mengandung mantra peregang nyawa.
Keris Ranggalawe mengeluarkan aura biru. Tubuhnya yang kekar juga memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Dengan satu sabetan, Ranggalawe melukai manusia harimau. Darah menetes di tanah dan sesosok pria tua muncul dari bayangan. Ia bukan lagi makhluk buas, melainkan manusia biasa, penjaga terakhir suku leluhur hutan tarik. Dengan napas tersengal, ia berkata, "Kalian boleh mengambil hutan ini, tapi jangan lupakan kami, para penjaganya. Suatu saat, jika Majapahit melupakan asal-usulnya, kegelapan akan kembali. Dan kau Ranggalawe, kamu orang yang dipenuhi kebaikan, namun nasibmu nanti tragis karena ulah orang-orang yang haus kekuasaan." Dengan gugurnya manusia harimau, gangguan mistis pun berakhir. Babat alas tarik berjalan lancar, dan di atas tanah yang dulunya angker, Majapahit mulai berdiri megah. Namun, hingga kini, legenda menyebutkan bahwa di malam-malam tertentu, jika kau berjalan di hutan tarik, kau masih bisa mendengar raungan harimau yang mengingatkan kita pada perjanjian lama itu. Matahari terbit di atas hutan tarik. Para prajurit Majapahit bekerja dengan tenang. Saksikan terus kisah-kisah sejarah dan misteri Nusantara lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.